Jumpa kembali dengan Tri Riding for Grace di Bethel Integrity. Lilin yang tidak pernah padam. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Malam itu hujan turun seperti seseorang yang sedang menuangkan seluruh isi hatinya ke bumi. Sangat deras. Suasana gelap. Hujan yang sangat panjang durasi waktunya. Jalanan sepi. Angin menggigit tubuh. Dan lampu-lampu rumah mulai meredup dan padam satu persatu karena aliran listrik. Di sebuah rumah kecil di pinggir kota, seorang anak laki-laki bernama Daniel berdiri di depan jendela. Ia baru saja pulang sekolah dengan hati yang berat. Ayahnya kehilangan pekerjaan, ibunya sakit, dan hari-hari di rumah mereka mulai terasa seperti tembok yang perlahan merapat dan merapat, seakan membuat susah bernafas. Dalam gelap itu ia bertanya pelan, "Tuhan, kenapa semua ini harus terjadi kepadaku?" Ia menemukan sebuah lilin kecil di meja. Lilin itu pendek, warnanya pun tidak menarik. Bukan lilin cantik, bukan lilin baru. Seperti yang sering dipakai orang dalam perayaan-perayaan Natal. Tetapi itu satu-satunya lilin yang ia punya. Ia menyalakannya. Cahayanya kecil, bahkan sangat kecil. Tapi anehnya, ketika lilin itu menyala, Daniel merasa ada sesuatu yang menenangkan di dalam dirinya. Bukan karena lilinnya besar, bukan karena cahayanya yang kuat, tapi karena ia sadar gelap sekalipun tidak bisa memadamkan cahaya yang kecil itu. Lalu teringat kepada perkataan guru sekolah minggunya, pengharapan dalam Tuhan bukan seperti lampu listrik yang bisa padam kapan saja. Pengharapan itu seperti lilin, kecil saja cukup, karena Tuhan sendiri yang menjaga lilin itu tetap menyala. Daniel duduk menghadap lilin itu. Angin menerpa lewat celah jendela membuat api itu goyah. Tapi lilin itu tetap menyala. Semakin ia memandangnya, semakin hatinya terasa hangat. Tiba-tiba ia berbisik, "Kalau lilin kecil saja sanggup bertahan melewati seluruh gelap di ruangan ini, tentu Tuhan mampu menolong aku menghadapi semua yang terjadi." Pada saat itu, di tengah rumah yang masih gelap, Daniel pun mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih terang dari cahaya lilin itu. Sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Sukacita yang lembut, damai sejahtera yang menyenangkan,
dan pengharapan yang tiba-tiba mengalir dalam seluruh kehidupannya. Dia tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolong keluarganya, bagaimana Tuhan akan menolong ayahnya, bagaimana Tuhan akan menolong ibunya, bagaimana Tuhan akan menolong dia. Ia tidak punya jawaban untuk semua pertanyaan itu. Tetapi ia punya satu hal yang jauh lebih penting. Pengharapan tidak pernah padam. Pengharapan itu bukan datang dari dirinya sendiri, bukan dari situasi yang semakin membaik, bukan dari pikiran positif, tapi pengharapan itu datang dari Tuhan, karena Ialah sumber pengharapan yang bekerja melalui Roh Kudus memenuhi hati Daniel dengan kekuatan yang membuatnya sanggup berkata, "Aku tidak akan menyerah. Tuhan sedang bekerja di balik semua ini." Dan malam itu di tengah gelap dan hujan, rumah kecil itu menjadi terang, bukan karena lilinnya besar, tapi karena Tuhan menyalakan kembali pengharapan di hati seorang anak kecil, dan itu jauh lebih terang daripada cahaya apapun. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, karena Ia ada untuk menolong, menopang, memberi pengharapan. Terimalah pengharapan itu, karena Ia siap menopang, menggendong, bahkan memberi kemenangan. Sumantriono, Riding for Grace, Storytelling di Bethel Integrity. Shalom.